Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, kita akan membahas ayat 12 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 12 ini adalah sebagai berikut. Artinya, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Terkait dengan ayat 12 surat Al-A'raf ini, sebagian ulama ilmu nahu berkata ketika menjelaskan firman Allah yang tadi artinya, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Di sini huruf la, yaitu pada ayat qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Di situ huruf la yang terdapat di dalam ayat ini adalah zaidah atau tambahan. Sebagian lain berkata huruf la di sini ditambahkan untuk menegaskan pengingkaran terhadapnya. Sama seperti perkataan seorang penyair yang artinya, "Sesungguhnya aku benar-benar tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar yang semisalnya." Ya, ma in ra'aitu wala sami'tu bimislih. Jadi huruf in ra'aitu in yang merupakan huruf nafi atau peniadaan dimasukkan setelah huruf ma nafiyah untuk menegaskan penafian tersebut. Mereka berkata demikian. Jadi mereka berkata demikianlah halnya di dalam ayat yang tadi kita bahas ini, yaitu ayat 12 surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman yang artinya, "Apakah yang menghalangimu hingga kamu tidak bersujud?" Nah, padahal sebelumnya Allah Ta'ala telah berfirman, "Ya iblis tidak termasuk mereka yang bersujud." Itu yaitu pada ayat 11. Kedua pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Namun dia membantah kedua-duanya, lebih memilih apakah yang menghalangimu itu mengandung makna kata kerja lain yang takdirnya adalah apa yang sebenarnya menyulitkanmu, mengharuskanmu dan memaksamu sehingga kamu tidak bersujud di saat aku perintahkan kamu untuk melakukannya. Kira-kira demikian maknanya. Dan makna yang semisalnya. Pendapat tersebut baik. Kemudian perkataan iblis pada ayat 12 surat Al-A'raf ini, yaitu pada kalimat "aku lebih baik daripada dia." Ini maknanya adalah ini merupakan alasan iblis ini. Jadi ini adalah alasan iblis untuk menolak perintah Allah tersebut. Jadi alasan ini merupakan suatu hal yang lebih besar daripada dosanya. Ya. Jadi alasan iblis ini merupakan suatu hal yang lebih besar daripada dosanya. Seakan-akan iblis menolak untuk taat dan patuh. Karena seseorang yang memiliki keutamaan tidak pantas diperintahkan untuk bersujud dengan orang yang lebih rendah keutamaannya daripada orang yang diperintahkan. Jadi seakan-akan iblis itu mengatakan, "Aku ini lebih baik daripadanya. Maka bagaimana mungkin kau memerintahkanku untuk bersujud kepadanya?" Seolah-olah demikian berkatanya. Lalu iblis menjelaskan bahwa dirinya itu lebih baik dari Adam alaihissalam karena dia diciptakan dari api.
Sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Dan api itu lebih mulia dari tanah. Jadi iblis ini lebih melihat kepada asal unsur dari penciptaannya. Dan tidak melihat kepada pemuliaan yang ada pada diri Adam alaihi salam. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya sendiri. Lalu meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Iblis juga melakukan kias atau analog yang batil dan berlawanan dengan nas. Sebagaimana halnya firman Allah dalam surat Shad ayat 72. Di mana Allah telah berfirman yang artinya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Tetapi iblis memisahkan diri di antara para malaikat dengan menolak untuk bersujud. Oleh karena itu dia pun diusir dari rahmat, yaitu diputuskan harapannya untuk mendapatkan rahmat. Iblis juga keliru dalam analog, ya, dalam kias, dan sangkaannya bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Ini adalah analog yang keliru. Karena sesungguhnya tabiat tanah itu pada dasarnya adalah lebih kuat, lebih sabar, tenang, dan kokoh. Tanah juga merupakan tempat untuk pertumbuhan dan pengembangan, penambahan dan perbaikan. Sedangkan tabiat api itu adalah membakar, liar, dan tergesa-gesa. Oleh karena itu iblis dihianati oleh unsur penciptaannya sendiri. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam mendapat manfaat dari unsur penciptaannya, yaitu dia selalu kembali, selalu bertaubat dan tentram, tunduk, patuh, berserah diri kepada perintah Allah Ta'ala, mengakui dosa dan memohon taubat serta ampunannya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Iblis itu diciptakan dari nyala api. Dan Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah digambarkan kepada kalian. Ibnu Jarir rahimahullah telah meriwayatkan hadis dari Al-Hasan radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah Ta'ala ayat 12 surat Al-A'raf ini. Yaitu firman Allah yang artinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Di sini Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, iblis melakukan kias atau analogi, dan dialah yang paling pertama kali melakukan kias. Jadi di sini yang pertama kali melakukan analogi atau kias itu adalah iblis. Ini isnadnya sahih. Diriwayatkan juga dari Ibnu Sirin rahimahullah, dia berkata, yang paling pertama kali melakukan kias atau analogi adalah iblis. Dan tidaklah matahari dan bulan itu disembah, melainkan disebabkan oleh kias atau analogi ini. Isnadnya juga sahih. Baiklah, selanjutnya kita teruskan pada pembahasan ayat 13-15 dari surat Al-A'raf, di mana pada ayat 13 surat Al-A'raf ini Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kemudian pada ayat 14 surat Al-A'raf, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dan selanjutnya ayat 15 surat Al-A'raf, Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Terkait dengan terjemahan ayat 13 dan 15 surat Al-A'raf ini, di mana pada ayat 13 Allah telah berfirman kepada iblis dengan suatu perkara
qadari kauni, perkara yaitu yang sudah menjadi lantaran takdir Allah. Di situ pada ayat 13 Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, maksudnya dari surga. Ini yaitu disebabkan pembangkanganmu terhadap perintahku dan penolakanmu untuk taat dan patuh kepadaku. Selanjutnya kalimat pada ayat ini, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Di sini banyak dari kalangan ulama tafsir berkata domir atau kata ganti, kalimat ganti, yaitu kalimat di dalamnya itu kembali kepada surga, dan bisa juga kembali kepada manzilah atau kedudukan yang sebelumnya iblis berada padanya, di mana kedudukan tersebut, ya, yaitu di kerajaan langit yang tertinggi. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ini adalah bunyi ayat 13 atau arti ayat 13 surat Al-A'raf. Maksudnya adalah yaitu termasuk makhluk yang hina. Di sini maksudnya adalah termasuk di antara orang-orang yang nista dan rendah, sebagai perlakuan kebalikan dari apa yang dia harapkan dan sebagai pembalasan terbalik terhadap apa yang dia inginkan. Karena pada dasarnya iblis merasa ingin diagungkan karena merasa lebih tinggi, lebih mulia, maka dia menjadi oleh Allah dijadikan makhluk yang hina, nista, dan rendah. Ketika itulah iblis menyadari kemurkaan Allah Ta'ala terhadap dirinya, dan dia pun meminta masa penangguhan sampai dengan hari pembahasan. Ini tercantum dalam ayat 14-15, di mana iblis berkata, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala memenuhi apa yang diminta oleh iblis. Karena pada hal tersebut terdapat hikmah, keinginan dan kehendak Allah Ta'ala yang tidak dapat ditentang, tidak dapat dicegah, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dan Allah maha cepat perhitungannya. Selanjutnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.